Halo, assalamualaikum pemirsa, ketemu lagi bersama saya Dia Astika di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Dan Expose kali ini kita akan membahas seputar EG dan DEG yang terkandung dalam obat sirup. Dan persoalan obat sirup yang mengandung ethylene glycol atau EG dan juga diethylene glycol atau DEG ini yang diduga menjadi pemicu terjadinya gagal ginjal akut pada anak ya masih berbuntut panjang. Pemerintah melalui BPOM dan juga Kementerian Kesehatan menindaklanjuti kasus ini dengan cara mengecek seluruh produk obat. Dan lantas apakah benar dua senyawa tersebut adalah penyebab dari terjadinya gagal ginjal akut pada anak? Hari ini kita akan menemukan jawabannya dan akan kita bahas bersama para narasumber kita hari ini. Yang pertama kita sapa terlebih dahulu nih ya. Yang pertama ada Mas Mahfur M Farm APT. Halo Mas, boleh dipegang mic-nya? Halo Mbak. Halo, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Sehat, baik ya. sehat. Oke, berikutnya ada Mas Nurholis Endriatno M Farm APT. Halo Mas Holis. Ya, halo Mbak Tia. Oke, sehat ya Mas ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Mas Mahfur nih, apa nih kesibukan sekarang Mas? Kalau kesibukan sekarang masih seperti halnya dosen biasa, jadi Oke. mengajar aktivitas kampus, kemudian beberapa kegiatan di luar kampus juga kita lakukan terus. Oke, kalau Mas Holis ngapain aja nih Mas? Ya, karena profesi dosen juga kesibukan akhir-akhir ini mengajar, kemudian penelitian, kemudian pengabdian juga kepada masyarakat seperti itu. Wow, luar biasa ya. Oke, hari ini kita akan banyak membahas seputar EG dan DEG yang terkandung dalam obat sirup ya, yang belakangan ini sedang mencuat gitu ya kasus adanya kasus gagal ginjal akut pada anak gitu. Oke, langsung aja nih kita ke Mas Mahfur dulu ini ya. Oke, Mas, sebelum kita menuju pada pembahasan kandungan obat sirupnya, kita ingin mendengar terlebih dahulu Mas, sebetulnya senyawa EG dan DEG ini tuh apa sih? Silakan. Oke, terima kasih Mbak Diah. Jadi ini memang masih marak ya Mbak Diah, ya masih marak sekali di beberapa bulan ini, bahkan tentang kasus gagal ginjal anak ya. Dan diduga penyebabnya adalah EG dan DEG. Nah, akan tetapi ini Mbak, saya ingin menyampaikan juga mindset di masyarakat itu, informasinya EG dan DEG itu adalah bahan tambahan yang ada di farmasi obat. Oke. Padahal EG dan DEG itu bukan bahan tambahan, Oke. dia bentuknya adalah cemaran. Oh, EG dan DEG ini adalah turunan dari alkohol dia sebenarnya, oke. tapi dia berbahaya. Ya, jadi ethylene glycol dan diethylene glycol itu merupakan satu cemaran yang ada pada beberapa eksipien yang ada di sediaan farmasi. Nah, sediaan farmasi itu bahan tambahan apa yang diduga memiliki cemaran EG dan DEG? Ya, contohnya ada propylene glycol, polyethylene glycol, sorbitol, glycerol atau glycerin. Ya. 4 bahan tambahan itulah yang memang memiliki cemaran EG dan DEG. Ya, akan tetapi BPOM ataupun regulator di negara kita itu punya ambang batas. Nah, ambang batas itulah yang harus dipenuhi. Jadi gitu Mbak. Jadi EG dan DEG ini adalah cemaran yang ada pada bahan tambahan yang ada pada sirup terutama. Oh, baik. Oke. Senyawa EG dan DEG ini ya Mas ya, apakah memang boleh ya digunakan sebagai campuran pada obat? Kita ke Mas Nurholis dulu nih. Ya, terima kasih pertanyaan. Jadi sebenarnya tadi kan sudah dijelaskan juga oleh Pak Mahfur. Jadi EG dan DEG, ethylene glycol atau diethylene glycol tadi itu merupakan sebuah cemaran. Nah, dalam hal ini kalau kita lihat di berita-berita di media sosial, kemudian di televisi, itu merupakan yang menjadi satu titik fokus dari masyarakat Indonesia saat ini. Jadi kembali lagi, yang fokus kemarin itu adalah sirup. Nah, kita lihat dulu sirup itu apa. Sirup adalah salah satu sediaan farmasi berbentuk cairan yang di dalamnya itu ada zat aktif dan eksipien. Nah, eksipien itu apa aja? Eksipien itu ada zat pelarut, kemudian pengawet, pewarna, pewangi, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini yang dicermati itu adalah pelarut. Salah satunya itu adalah PEG atau polyethylene glycol
atau sediaan-sediaan yang lain sudah dijelaskan oleh Pak Mahfur tadi seperti itu. Nah, dalam formulasinya yang disoroti di sini adalah PEG sebenarnya. PEG itu adalah pelarut. Sedangkan EG dan DEG itu adalah cemaran yang terkandung pada PEG. Nah, asalkan cemaran tersebut itu tidak melebihi ambang batas, sebenarnya itu tidak masalah seperti itu. Jadi memang cemaran-cemaran tersebut itu tidak bisa dihindari. Jadi alamiah terjadi di pelarut tersebut seperti itu. Jadi memang dilarang seperti itu, Mbak. Oh, jadi sebetulnya dilarang ya, Mas ya? Oke, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan ya pada pasien anak yang mengalami gangguan ginjal akut ini, dia ditemukan adanya senyawa berbahaya dalam tubuhnya, yaitu termasuk EG dan DEG, yang diduga ini terdapat dalam kandungan obat, yaitu karena di luar ambang batas seperti yang tadi Mas bicarakan ya. Nah, sebetulnya untuk ambang batasnya sendiri itu berapa persen sih kandungan EG dan DEG yang boleh ada di larutan obat gitu? Jadi untuk ambang batas itu 0,25% untuk PEG dan 0,1% untuk propilen glikol seperti itu. Nah, jadi memang perlu dipahami ya, selama kan cemaran-cemaran tersebut masih di ambang batas itu tidak masalah seperti itu. Jadi tapi kembali lagi kenapa sebenarnya kan penggunaan PEG ini kan sudah lama ya seperti itu ya. Yes. Tapi kenapa kok akhir-akhir ini menjadi perhatian seperti itu di media sosial atau di berita-berita. Jadi kembali lagi, jadi setiap orang itu memiliki metabolismenya masing-masing yang dipengaruhi oleh berbagai hal seperti umur, kemudian berat badan, kemudian jenis kelamin dan lain sebagainya, termasuk psikologi juga itu masuk. Jadi memang masih menjadi misteri kenapa kok kasus gagal ginjal akut ini mencuat akhir-akhir ini. Jadi bisa dibilang itu diduga seperti itu, diduga cemaran tersebut seperti itu yang perlu saya tekankan seperti itu, Mbak. Oke, mungkin ada tambahan dari Mas Mahfur? Ya, betul yang disampaikan Pak Khalis tadi. Jadi memang regulator atau regulasi di tempat kita itu dan bahkan beberapa negara berkembang dan juga maju yang lain itu punya ambang batas yang 0,1% dan juga 0,25% tadi yang disampaikan Pak Khalis. Tapi gini Mbak ya, selama EG dan DEG itu tidak melebihi ambang batas ya, dia akan diekskresikan dalam keluar tubuh melalui ginjal, ya tidak ada masalah. Ya. Tapi ketika dia melebihi ambang batas, apalagi sudah masuk dalam kadar toksik ya, nah itu yang membuat berbahaya dan dia akan membuat reaksi dalam tubuh itu sampai terjadi yang paling fatal itu bisa jadi kematian. Ya. Nah itu hal-hal yang memang perlu kita hindari ya, jangan sampai kemudian EG dan DEG ini dia betul-betul melebihi ambang batas lebih dari 0,1 dan 0,25 pada propilen glikol. Nah itu yang berbahaya ya. Jadi ambang batasnya dan 0,1 dan 0,25 pada propilen tadi. Gitu Mbak. Pada banyak temuan ya Mas ya, itu ditemukan ada 480 mg ya pada sebuah obat gitu ya. Padahal batas ambangnya tadi, ambang batas amannya itu hanya 0,1 gitu ya. Itu artinya sekian ratus kali dosisnya begitu ya. Itu bagaimana Mas bisa terjadi hal semacam ini? Oke, baik. Jadi memang kalau kita mengikuti beberapa pemberitaan yang terakhir, memang ditemukan 480 kali lipat ya kelebihan cemaran dari EG maupun DEG ya. Nah, harusnya 0,1% itu sampai ditemukannya 4,8. Artinya kan 480 kali lipat. Nah, ini pasti mau tidak mau ya, atau dosis yang sangat tinggi ini, cemaran yang sangat tinggi ini pasti akan direspon oleh tubuh ini dengan dampaknya negatif, Mbak. Ya. Adapun dampak negatif dari EG dan DEG ini ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama itu kalau misalkan toksisitas rendah, ya, toksisitas rendah itu atau ringan, dia hanya akan mengalami gejala diare, kemudian mual, muntah, kemudian pusing, itu kan yang ringan. Yang ringan seperti itu. Kalau misalkan yang menengah, ya, menengah ini yang salah satu yang populer di sekarang ini adalah gagal ginjal akut tadi. Ya.
Adapun mekanismenya nanti bisa kita bicarakannya. Kemudian yang terakhir yang paling berat ya tadi bisa menimbulkan koma sampai dengan kematian. Oke. Ya. Berarti gagal ginjal akut ini berarti masih yang di tahap menengah ya, betul ya Mas ya? Menengah, tapi kalau sudah sampai kejadian bisa kemungkinan ke tahap 3 yaitu kematian dan koma tadi. Oke. Bicara tentang EG dan DEG ya Mas ya. Ini apabila masuk ke dalam tubuh manusia dengan kadar yang tinggi begitu ya, itu apa yang akan terjadi Mas? Reaksi apa yang akan tubuh kita berikan? Jadi gini, ketika suatu obat itu kan tadi kan sudah saya jelaskan, ada zat aktif, ada eksipien. Tadi yang tercemar itu kan PEG-nya, pelarutnya seperti itu. Jadi ketika kita mengonsumsi obat di dalam tubuh itu ada yang dinamakan proses ADME, administrasi, distribusi, kemudian metabolisme dan ekskresi seperti itu. Nah, yang senyawa cemaran tadi EG dan DEG, kenapa kok bisa jadi toksik itu ketika dia itu di proses metabolismenya seperti itu. Seperti yang dijelaskan Pak Mahfur tadi, yang bagaimana dia itu menyebabkan atau meningkatkan, dalam tanda kutip meningkatkan kemungkinan terjadinya gagal ginjal akut seperti itu, meningkatkan resiko lebih tepatnya seperti itu. Jadi prosesnya itu lebih ke metabolisme. Nah, apabila metabolisme tadi zat aktifnya terlalu banyak atau cemarannya terlalu banyak, otomatis EG dan DEG tadi di metabolisme di tubuh itu kemungkinan resikonya juga semakin tinggi. Nah, EG dan DEG itu tadi itu di metabolisme menghasilkan senyawa asam oksalat seperti itu, yang menghasilkan kristal-kristal di ginjal sehingga dapat mampu untuk meningkatkan resiko gagal ginjal seperti itu. Oke, biasanya ini kan terjadi pada yang kemarin tuh pada anak-anak ya Mas ya. Kemudian apa sih biasanya gejala-gejala awal dari ketika mungkin mengonsumsi obat yang mengandung cemaran tersebut Mas? Boleh Mas Mahfur? Oke, saya ingin menambahkan sedikit tentang respon tubuh ketika ada cemaran yang berlebih. Jadi kalau di pemberitaan kemarin itu kan ada gejala sesak napas juga Mbak ya. Jadi persis yang disampaikan oleh Pak Holis bahwa EG dan DEG ini ketika di metabolisme dia sebelum menjadi asam oksalat dia akan berubah menjadi asam glukolat. Asam glukolat ini sifatnya sangat asam, pH-nya sangat rendah. Nah, pada posisi pH sangat rendah tadi tubuh akan terjadi asidosis. Apa itu Mas? Asidosis itu kondisi dalam tubuh itu sangat asam. Ketika kondisi tubuh sangat asam maka kadar oksigen itu menurun. Sehingga pasien itu merasakan sesak nafas. Jadi sesak nafas yang ditimbulkan karena keracunan EG dan DEG itu salah satu faktornya adalah karena terjadinya asidosis tadi. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebelum berubah menjadi batu ginjal, asam glikolat ini dia akan dirubah menjadi asam oksalat dan dia akan bereaksi dengan kalsium Mbak di dalam ginjal. Sehingga berubah menjadi kalsium oksalat. Kalau yang sering kita kenal, Mbak dia kenal mungkin ya batu ginjal. Ya. Jadi semakin banyak kadar EG dan DEG masuk ke dalam tubuh, maka akan semakin banyak batu ginjal yang diproduksi. Artinya apa? Ketika batu ginjalnya itu semakin banyak, kinerja ginjal itu otomatis melemah dan bahkan mungkin tidak bekerja lagi. Gitu ya. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi yang pertama adalah produksi urinnya itu menurun, atau bahkan sampai dia tidak memproduksi urin sama sekali. Gitu. Wow. Dan itu terjadi kepada balita? Kalau yang balita lebih bahaya lagi, apalagi dosisnya itu sangat tinggi. Sedangkan balita itu kan masih dalam fase pertumbuhan, Mbak. Fase-fase awal pertumbuhan, di mana organ dalam belum sempurna. Ginjal, jantung, paru-paru itu kan belum sempurna semua. Ketika ada cemaran yang sangat tinggi, maka secara otomatis respon di dalam balita tersebut risikonya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan orang dewasa. Lebih rentan gitu. Betul, lebih rentan sekali. Apalagi ini sediaannya kan sirup, Mbak. Sirup itu kan biasanya lebih kepada balita. Betul. Gitu, Mbak dia. Oke, Mas, salah satu pakar ini menyebutkan ya bahwa adanya kemungkinan pergantian sumber bahan yang digunakan pada obat sirup tertentu gitu ya. Misalnya seperti berdalih memasok bahan baku dari satu negara ke negara lain gitu misalnya. Apakah hal ini juga berpengaruh? Kita ke Mas Holis dulu nih. Untuk supplier lah, lebih ke bahan baku seperti itu.
apakah supplier satu dengan yang lain itu kualitasnya sama? Itu kembali pertanyaannya seperti itu kan. Pasti kan beda seperti itu. Nah, apakah supplier misalkan dari negara A dengan B, apakah sama kualitasnya? Pasti beda. Jadi kita tidak hanya berpatokan dengan yang dinamakan COA. COA itu adalah Certificate of Analysis dari excipient tersebut. Nah, kayak gitu. Jadi si industri farmasi ini harusnya juga harus meneliti kira-kira apakah sesuai tidak sih kualitas atau purifikasi dari senyawa tersebut sesuai tidak dengan yang tercantum di COA seperti itu. Jadi bisa aja produksi dari negara A dan B itu berbeda. Jadi memang secara tidak langsung itu berpengaruh dengan kualitas atau cemaran dari EG dan DEG di suatu pelarut PEG contohnya misalnya seperti itu. Oke, Mas Aulis dan Mas Mahfur, kita akan lanjut lagi setelah jeda pariwara berikut. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Oke pemirsa, masih di Expose, lebih dekat lebih santai. Masih bersama para narasumber kita hari ini, ada Mas Mahfur dan juga Mas Aulis nih ya. Oke, kita lanjut lagi ya Mas ya. Tadi sudah Mas Aulis menjelaskan tentang apa sih tadi Mas, tentang EG dan DEG yang masuk ke dalam tubuh gitu ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Batas toleransi campuran EG dan DEG itu kan 0,1 mg ya Mas ya, sampai atau 0,25 mg untuk yang mana tuh? Yang 0,25 mg untuk PEG. Oke, untuk PEG. Nah, sedangkan pada temuannya ini tadi kita sudah bahas ada yang ditemukan 0,48 yang mengandung DEG gitu. Kira-kira kita ingin membahas lagi, kira-kira mengapa Mas hal ini bisa terjadi? Oke, menurut saya kenapa kok tadi ditemukan dalam kadar yang tinggi ya seperti itu. Jadi kalau saya lihat dari sisi akademis seperti itu. Jadi kalau dilihat dari strukturnya, PEG itu kan pelarut ya tadi ya. Kemudian yang jadi cemaran itu adalah EG. Sebagai cemaran itu tadi yang menyebabkan meningkatnya resiko gagal ginjal seperti itu. Nah, kalau dilihat dari strukturnya itu hampir mirip seperti itu dari strukturnya. Kemudian kenapa kok tadi kadarnya sangat tinggi sekali? Jadi banyak sekali kemungkinan. Jadi kalau pandangan saya itu kerusakan suatu senyawa menjadi produk sampingnya misalkan seperti itu disebabkan oleh berbagai hal. Yang pertama itu karena adanya oksidasi. Oksidasi itu karena adanya oksigen. Yang kedua itu ada fotodegradasi. Itu disebabkan karena adanya cahaya. Kemudian ada hal-hal yang lainnya yang menyebabkan obat-obat itu pecah menjadi senyawa lain atau rusak menjadi senyawa-senyawa tertentu yang toksik seperti itu. Jadi menurut saya masih perlu digali lebih lanjut. Dan menurut saya masih menjadi misteri seperti itu. Apakah mungkin dari produsen dari bahan tambahannya, excipientnya, atau memang murni dari kerusakan senyawa tersebut. Nah, mungkin itu dari saya seperti itu, Mbak. Pandangan saya mengenai kenapa kok bisa tinggi sekali seperti itu. Oke, kita ke Mas Mahfur nih sekarang. Kalau dari pandangan Mas Mahfur gimana nih Mas? Sebelumnya saya koreksi dulu Mbak ya, bukan 0,48 ya, tapi 4,8. Jadi 480 kali ya. Oke. Ya, jadi itu kan cemaran yang sangat tinggi sekali. Ya, jadi cemaran yang sangat tinggi sekali dan itu sangat berbahaya ketika dia bisa masuk dalam tubuh ya. Nah, artinya kenapa kok bisa ada cemaran yang sebegitu tingginya? Ini kenapa? Ya, jadi kalau kita mengikuti pemberitaan dan juga hasil analisis dari BPOM ya, memang BPOM sudah merilis ada beberapa industri yang mengganti bahan baku tanpa konfirmasi ke pihak regulator atau tanpa memberikan informasi ke BPOM ya. Artinya kan ada satu penggantian bahan baku yang kadarnya itu atau yang bahannya itu belum diinformasikan ke Balai POM, ke Badan POM. Ya. Dan kemudian seperti yang Mbak Diah katakan, apakah penggantian bahan baku ini bisa mengakibatkan
adanya cemaran. Nah, itu sangat memungkinkan karena suppliernya itu berbeda. Supplier A dengan supplier B, apalagi kualitas bahan bakunya kan tidak pasti sama, pasti berbeda. Nah, dari penggantian bahan baku itu, katakanlah dari negara A yang tadinya dipakai, kemudian sekarang menggunakan bahan baku yang bersumber dari negara B, tanpa diinformasikan dan tanpa dianalisis ulang, apakah cemarannya sudah sesuai atau belum. Nah, itu dampaknya besar, baik secara hukum, secara administrasi, ya, kemudian secara dampak yang ditimbulkan oleh pasien, nah semacam itu. Di luar tadi ada reaksi yang disampaikan oleh Pak Holis, adanya oksidasi, kemudian ada karena faktor cahaya dan yang lain-lain, ya. Tapi yang pasti yang sudah dirilis oleh BPOM karena ada faktor penggantian bahan baku tanpa sepengetahuan BPOM. Berarti ada industri farmasi yang melakukan penggantian bahan tanpa konfirmasi gitu ya. Apakah hal ini bisa disebut sebagai pelanggaran, Mas? Kalau kita menginduk pada aturan yang ada di BPOM berarti iya, karena BPOM tidak mengetahui adanya perubahan bahan baku yang digunakan. Ya, karena kalau kita mengacu pada administrasi pendaftaran izin obat, ya itu kan semua bahan-bahan yang digunakan itu harus diinformasikan ke Badan POM. Kalau misalkan ada penggantian di tengah perjalanan produk itu sudah dipasarkan, itu pun harus diinformasikan kepada Badan POM karena ada perubahan bahan baku. Ya. Kalau misalkan tidak menginformasikan ke BPOM, berarti bisa disebut salah satu pelanggaran. Kenapa saya berani menyampaikan seperti itu, Mbak? Karena BPOM sekarang sudah mulai bertindak memasukkan ini ke ranah pidana. Artinya kan ada unsur pidana yang bisa diterapkan di industri farmasi tersebut. Wow, tapi tadi saya menangkap dari jawabannya Mas Holis bahwa selain karena memang ini pure karena pelanggaran dari industri gitu ya Mas ya, ini artinya memang bisa terjadi karena senyawa itu rusak begitu ya? Mungkin karena berbagai faktor ya, ketika obat itu sampai di tangan konsumen kan banyak sekali faktor, jadi mungkin saja bisa terjadi dari berbagai hal tersebut seperti itu. Tadi bicara tentang metabolisme seseorang yang juga mempengaruhi ketika dia mengonsumsi cemaran ini gitu ya Mas ya. Apakah ketika misalnya metabolisme seseorang ini bagus gitu, walaupun mengonsumsi dalam kadar cemaran yang tinggi begitu ya, apakah bisa ternyata di badan seseorang yang metabolisnya baik itu tidak ngefek sama sekali mungkin? Jadi kita lihat dulu apakah orang tersebut atau yang mengonsumsi itu punya riwayat penyakit lain atau tidak. Itu nanti kan juga akan berpengaruh pada metabolisme dari senyawa tersebut. Reaksi tersebut gitu ya. Nah kemudian yang kedua seperti yang dijelaskan tadi, dari psikologi juga, kemudian dari faktor umur, kemudian jenis kelamin, otomatis kan setiap orang itu berbeda-beda. Belum tentu yang ternyata yang cemaran EG dan DEG masuk ke tubuh si A dan B dengan dosis yang berbeda, mungkin yang lebih tinggi di A tapi tidak masalah, tapi belum tentu yang B ini juga tidak masalah, bisa jadi malah mungkin meningkatkan resiko seperti itu. Jadi kembali lagi mungkin kembali ke metabolisme tiap individu seperti itu. Baik, cuman artinya karena pada kasus-kasus ini yang terjadi pada balita yang rentan begitu ya, jadi lebih mudah terserang begitu ya Mas? Iya, seperti itu. Mas, edaran obat dengan kandungan EG dan DEG ini kan berarti sudah lama ya, sudah ada sejak lama begitu. Kira-kira mengapa baru muncul kasus ini belakangan ini, akhir-akhir ini? Kenapa nih Mas Mahfur? Baik Mbak Dia, terima kasih. Jadi kenapa sih EG dan DEG ini baru muncul ya? Padahal EG dan DEG ini cemarannya sudah pasti ada pada beberapa pelarut gitu ya. Jadi saya ingin flashback sebentar bahwa kenapa kok di negara kita tiba-tiba booming gitu ya kasus gagal ginjal. Jadi awalnya memang di satu negara yaitu Afrika, di Gambia itu memang sudah terjadi dan sudah dibuktikan bahwa di sana ada kematian sekian puluh bahkan mungkin sekian ratus anak balita. Dan ditelusuri ternyata faktor utamanya adalah adanya cemaran EG dan DEG yang dikonsumsi oleh balita pada sirup. Ya, awalnya dari situ. Jadi memang ada kasus yang sudah terbukti ada cemaran EG dan DEG dan menyebabkan gagal ginjal akut. Ya. Nah di tempat kita
ini sifatnya kan awalnya sebenarnya preventif ya, pencegahan jangan sampai kejadian di Gambia itu terjadi di negara kita gitu ya. Okay. Jadi kenapa kok sekarang booming itu karena faktor tadi ya. Ada faktor informasi dari negara-negara yang memang terutama di Gambia tadi yang memang sudah terbukti ada banyak balita yang gagal ginjal akut karena sirup ya. Nah, sebelumnya ada tidak cemaran EG dan DEG? Ada ya. Karena sampai sekarang tidak ada satu produsen farmasi pun yang bisa memproduksi propylen glikol maupun polyethylene glikol yang bebas cemaran EG dan DEG. Artinya apa? Artinya dari dulu ketika sudah ada formulasi sirup berarti kan ada cemaran EG dan DEG-nya ya. Nah, di samping itu juga memonitoring. Jadi di farmasi ini itu ada istilah pharmacovigilance, Mbak. Pharmacovigilance itu berarti satu analisis obat ya, efek samping obat post market atau pasca market. Jadi ketika obat itu sudah diedarkan ya, nah industri itu punya satu kewajiban melakukan satu identifikasi efek samping, namanya pharmacovigilance. Nah, dulu berarti ketika tidak ada masalah, berarti pharmacovigilance di sini berjalan dengan baik ya. Nah, ketika sekarang artinya berarti ada yang bermasalah nih. Ya, ada yang bermasalah entah di industrinya atau di regulatornya ya. Jadi di samping memang ada bahan baku yang cemarannya itu tinggi, tapi ada juga sisi-sisi kebijakan yang harus kita singgung ya. Pharmacovigilance artinya industri jangan sampai lupa kewajiban mereka tetap harus mengawasi produk-produk yang sudah post market. Meskipun sudah beredar di masyarakat, mereka harus tetap mengawasi efek sampingnya apa dan segala macam. Begitu juga dengan Badan POM ya. Jangan sampai hanya menyerahkan pada satu pihak saja sebenarnya ya. Jadi ini mungkin bisa jadi satu evaluasi dan juga satu kritik oleh masyarakat ya gitu Mbak Dia. Mungkin evaluasi bersama gitu ya Mas. Betul ya. Oke. Mungkin ada tambahan lagi Mas Olis? Oke, memang industri farmasi di sini tuh memiliki peran yang sangat penting menurut saya. Selain tadi dari pharmacovigilance itu salah satu upaya yang dilakukan oleh industri farmasi dalam mengontrol kira-kira produknya di pasaran itu seperti apa, apakah menimbulkan efek samping yang serius atau tidak. Nah, maka dari itu apabila ada seperti halnya kemarin ada penarikan produk, nah itu industri farmasi harus segera melakukan penarikan sesuai dengan instruksi pihak yang berwenang seperti itu. Oke. Selain bisa menyebabkan gagal ginjal seperti yang tadi sudah kita singgung ya, dampak apa lagi Mas kira-kira yang bisa terjadi apabila tubuh manusia ini menerima kadar EG dan DEG dengan melebihi batas ambang aman gitu? Oke Mbak Dia, jadi sudah saya sampaikan tadi di awal ya bahwa EG dan DEG ini akan direspon oleh tubuh itu dengan berbagai hal respon. Respon yang pertama respon ringan tadi, gejalanya seperti biasa ya, mual, muntah dan segala macam. Nah, kemudian yang kedua ini ya yang paling juga disinggung oleh beberapa media dan pemberitaan itu adalah asidosis metabolik. Jadi di dalam tubuh itu kondisinya akan menjadi sangat asam. Ya, ketika sangat asam tadi apa yang terjadi? Oksigen dalam tubuh menurun. Ya. Sehingga merasanya sesak napas. Ya. Kemudian selain itu, efek dari asidosis metabolik itu apa? Karena kondisi dalam tubuh itu asam sehingga organ-organ yang lain itu juga punya risiko kerusakan. Ya. Jadi tidak hanya ginjal ketika asidosis itu, maka organ-organ yang lain juga punya risiko yang sama. Ya. Kemudian yang ketiga tentunya tadi adalah gagal ginjal. Ya, karena terbentuknya kalsium oksalat ataupun batu ginjal tadi yang bisa menghentikan kerja dari ginjal ya, sehingga gagal ginjal akut. Kemudian yang terakhir ya, ketika itu semua sudah terjadi, langkah yang terjadi atau tahap yang terjadi berikutnya adalah terjadi koma ya, tidak sadarkan diri dalam waktu yang lama, kemudian bisa terjadi kematian ya. Kemarin saya sempat baca ya Mas ya, salah satu gejala dari
gagal ginjal yang awal itu juga sesak nafas gitu ya Mas ya. Apakah semua ketika misalnya ada salah satu korban gitu ya yang usai mengonsumsi edaran atau cemaran dari EG/DEG dengan dosis yang tinggi begitu ya, sesak napas gitu, apakah itu bisa selalu menuju ke gagal ginjal seperti Mas? Boleh? Jadi Mas. perlu digarisbawahi. Jadi tidak harus atau tidak semua yang sesak napas itu disebabkan oleh gagal ginjal seperti itu. Jadi memang perlu dicermati lagi dan masih menjadi misteri seperti itu. Jadi memang harus ada edukasi terhadap masyarakat. Jadi memang kira-kira penyakit gagal ginjal atau gagal ginjal akut itu kira-kira itu seperti apa? Nah, ini peran dari tenaga kesehatan yang diperlukan seperti itu. Seperti itu. Okay. Saya coba sedikit menambahkan Mbak Iya, Dia. silakan Mas. Jadi apakah sesak nafas itu karena faktor EG dan DEG? Oke. Jelas tidak ya. Karena ada beberapa gejala toksisitas itu yang mengindikasikan sesak nafas juga, meskipun bukan keracunan EG dan DEG ya. Jadi itu perlu tidak selalu ya. Tidak selalu ya. Tapi kalau EG dan DEG menimbulkan sesak nafas, apakah iya? Iya. Oke. Ya. Jadi sesak nafas tidak selalu karena faktor EG dan DEG. Kemudian saya juga ingin menambahkan juga Mbak bahwa di negara kita pun ya ini belum merilis atau belum mempublikasikan bahwa faktor terjadinya gagal ginjal akut itu murni karena cemaran EG dan DEG dari sirup. Oke, Mas, sorry saya potong. Kita akan lanjut lagi setelah jeda pariwara berikut. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di program Expose, lebih dekat lebih santai, dan kita masih bersama dengan Mas Falis dan juga Mas Mahfur nih. Oke, tadi sempat terpotong ya Mas Mahfur ya, kita tadi sempat membahas tentang belum terbukti nih ya di negara kita tentang bahwa EG dan DEG, cemaran EG dan DEG ini bisa menyebabkan gagal ginjal. Boleh dilanjutkan lagi Mas? Oke Mbak Dia, saya lanjutkan ya. Jadi memang EG dan DEG bisa menyebabkan gagal ginjal, betul. Tapi kejadian gagal ginjal akut di Indonesia itu belum ada bukti yang saintifik ya, yang mengarah bahwa memang faktor utama penyebabnya adalah cemaran EG dan DEG yang ada pada sirup ya. Jadi itu yang perlu kita pahami bersama. Akan tetapi ya, seandainya ada sirup yang kandungan EG dan DEG-nya melebihi daripada ambang batas, yaitu memang harus segera ditindaklanjuti ya, entah itu produknya di blacklist, nggak hanya ditarik saja tapi di blacklist kan salah satu hukuman sosialnya kan seperti itu Mbak ya. Jadi yang jelas belum ada bukti secara saintifik ya. Jadi sepertinya kita harus membahas ini itu terpisah antara kasus gagal ginjal kemudian kasus cemaran EG dan DEG ya, karena memang hanya masih dugaan di sini. Masih dugaan. Betul. Jadi sifatnya meskipun dugaan, dan saya juga apresiasi dengan kementerian karena sudah ada upaya untuk preventif gitu. Oke, berarti ini masih preventif dan hanya dugaan saja sebetulnya ya, dan belum ada hal yang bisa membuktikan bahwa cemaran EG dan DEG ini bisa menyebabkan gagal, bukan maksudnya orang-orang yang terkena gagal ginjal itu tidak selalu karena cemaran EG dan DEG. Meskipun belum tahu faktor utamanya adalah EG dan DEG yang bersumber dari sirup maksudnya. Yang bersumber dari sirup ya, meskipun cemaran tersebut itu bisa menyebabkan gagal ginjal akut gitu. Oke Mas, bicara tentang penarikan obat nih ya, mungkin pemirsa di rumah juga ingin tahu nih Mas, kira-kira obat-obat apa saja sih yang mungkin tidak dan nggak usah mereka konsumsi gitu, atau mungkin sudah ditarik edarannya oleh BPOM gitu, mungkin boleh disampaikan Mas? Baik, jadi ketika kita mengikuti perkembangan informasi dari BPOM gitu ya, jadi sampai saat ini BPOM sudah merilis ya, atau sudah mempublikasikan bahwa ada 8 produk yang
mengandung cemaran EG dan DEG melebihi ambang batas ya. Adapun beberapa mereknya perlu saya sebutkan sekalian, Mbak Dia. Boleh. Oke. Jadi kalau berdasarkan press release-nya BPOM itu ada yang pertama itu dari mereknya Baby Cook ya. Baby Cook batuk pilek, kemudian yang kedua Baby Cook demam, yang ketiga Baby Cook demam drop ya. Kemudian yang keempat Flurin ya, yang kelima ada Thermorex Plus. Dan kemudian BPOM juga melanjutkan merilis tambahan lagi, ada 3 yang ditemukan lagi, yaitu paracetamol yang dari AVI, kemudian paracetamol dropnya ya dari AVI ya. Jadi yang perlu masyarakat hindari ya 8 produk tadi. Produk ini. Betul. Ini semuanya berbentuk sirup. Berbentuk sirup ya. Kemudian ini Mbak, di samping itu juga produk-produk ini juga sudah ditarik oleh Badan POM. Jadi kalau misalkan kita mencari produk tersebut di apotek, kemudian di instalasi kesehatan yang lain, jelas sudah tidak ada, karena sudah ditarik semua ya. Jadi sudah ditarik oleh BPOM karena adanya cemaran yang melebihi ambang batas. Oke. Mas, untuk edukasi juga ya untuk pemirsa di rumah, mungkin sebetulnya misalnya nih ya, dalam satu komposisi obat gitu ya, kita sebut saja misal paracetamol gitu ya, kira-kira kita ke Mas Aulis, kira-kira obat yang aman itu komposisinya itu terdiri dari apa saja? Misal kita contohkan saja paracetamol untuk anak gitu. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi obat yang aman itu seperti apa ya? Obat yang di mana zat aktif kemudian zat excipientnya itu sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti yang aturan di Kompendial Farmakope dan lain sebagainya seperti itu. Jadi memang ada aturan-aturannya seperti itu, Mbak. Oke, mungkin ada tambahan Mas Mahfud? Saya coba sedikit menambahkan, Mbak ya. Jadi gini, kenapa sih kok EG dan DEG itu ada pada sirup gitu ya? Oke. Ya, jadi gini, terutama paracetamol, bahkan awal-awal pemberitaan itu kan anak saya panas jangan minum paracetamol sirup gitu Mbak Dia ya. Nah jadi gini, paracetamol itu sifatnya tidak larut air Mbak. Dia kalau misalkan dibuat dilarutkan dalam air dia tidak bisa. Makanya membutuhkan zat tambahan. Namanya pelarut dari PEG maupun PG propylen glikol tadi. Fungsinya apa? Untuk melarutkan paracetamol tadi ya. Di samping itu juga untuk menambahkan ada yang untuk menambahkan cita rasa manis juga ya. Nah di situ kenapa sasaran atau targetnya sirup ya tadi ya, karena paracetamol yang pertama kenapa sirup, karena sirup itulah yang acceptable untuk balita ya, untuk sediaan anak gitu ya. Mudah juga ya. Jadi awal-awal ketika tidak ada sirup itu kita kesulitan juga Mbak ya, ketika anak kita demam harus menggunakan apa, kalau misalkan pakai tablet yang digerus itu rasanya pahit, balita tidak bisa menerima ya, itu menjadi problem. Tapi sekarang sudah terjawab. Kenapa saya sampaikan terjawab? Karena BPOM sudah resmi merilis ya. Ada 2 rilisnya, rilis yang produk yang aman dan yang kedua produk yang tidak aman. Produk yang aman itu artinya apa? Artinya dia tidak memiliki cemaran EG dan DEG melebihi ambang batas. Sedangkan produk yang tidak aman artinya dia memiliki EG dan DEG cemarannya melebihi ambang batas. Ya. Kok kita nggak pernah tahu ya masyarakat ya gitu ya. Ya mungkin masyarakat itu tidak selalu mengupdate informasi ya. Akan tetapi pihak-pihak yang berkaitan, contohnya tenaga medis ya. Misalkan apoteker di apotek itu kita selalu update Mbak. Jadi BPOM merilis apa kita selalu update ya. Jadi ketika kita tahu bahwa ada produk yang membahayakan, langsung kita sisihkan. Jadi awal kebetulan saya juga praktisi juga di apotek Mbak. Ketika sudah ada press release bahwa ada 5 produk yang melebihi cemaran EG dan DEG-nya melebihi ambang batas ya, itu kita langsung sisihkan meskipun belum ada perintah untuk penarikan produk. Ya, artinya di sini saya contohkan apoteker ya, profesi saya sendiri itu sangat aware Mbak. Ya, sangat aware sekali dengan keselamatan pasien. Betul. Ya, jadi ketika masyarakat ingin mendapatkan obat yang aman itu seperti apa? Ya percaya dengan profesi-profesi medis yang ada. Kalau misalkan ke apotek ya
ke apoteker konsultasi ya, karena saya yakin kita juga sudah disumpah dengan sumpah profesi untuk menjamin keselamatan pasien gitu Mbak Dia. Oke, Mas, artinya memang ini adalah tanggung jawab kita semua gitu ya, gimana masyarakat juga harus aware terhadap mungkin obat-obat yang akan dikonsumsi begitu ya, yang mungkin tadinya belum tahu gitu ya, untuk mencari tahu kira-kira ini kandungannya apa aja gitu ya, yang ini aman gak gitu. Tapi ngomong-ngomong tentang untuk mengetahui atau bertanya gitu, sebetulnya masyarakat tuh bisa bertanya kemana sih Mas? Mas Solis mungkin? Ya, untuk masalah obat ya, obat-obatan, jadi memang seperti yang kita tahu ada slogan yang dinamakan tanya obat, tanya apoteker seperti itu. Jadi ketika teman-teman atau masyarakat umum mencari obat atau tanya tentang obat, kira-kira obat yang aman seperti apa, obat-obat yang kemarin diperbolehkan, tidak diperbolehkan seperti apa, silahkan tanya ke apoteker seperti itu. Bisa di apotek atau bisa di rumah sakit ataupun di fasilitas kesehatan lainnya seperti itu. Jadi usahakan untuk bertanya ke yang tepat seperti itu, yang benar seperti itu. Jangan mudah termakan hoax-hoax tertentu seperti itu. Oke. Terus saya juga menambahkan sedikit Mbak. Jadi karena kasus yang merebak ini memang informasi yang diperoleh masyarakat ini sangat luar biasa. Betul. Hanya saja literasi di negara kita ini kan masih rendah Mbak. Minim ya, sekali sangat ya. minim. Betul. Jadi sehingga tidak membaca kemudian tidak menyerap informasi itu secara keseluruhan. Ya, kadang ada informasi bahwa yang disampaikan ini obat aman, karena tidak dibaca secara keseluruhan, wah ini tidak aman ternyata. Padahal itu kita sendiri yang tidak membaca secara keseluruhan. Ya, jadi literasi ini juga mengaruhi juga persepsi masyarakat. Jadi kalau ketika mendapatkan informasi, kita pastikan informasinya itu seperti apa. Kemudian yang kedua, dipastikan kepada ahlinya. Kalau tentang obat ya berarti silahkan konsultasi ke apoteker tadi. Ya, jadi jangan latah lah ya, jangan kemudian nerima informasi ini langsung kita share. Ditelan mentah-mentah kemudian kita share ke sana kemari ya, biar ramai saja di grup. Nah, itu juga salah satu tindakan yang saya rasa kurang bagus. Kurang tepat. Ya, kurang tepat. Oke, Mas Mahfur sendiri ini kan sebagai apoteker ya, sejauh ini setelah kasus ini mencuat, apakah sudah ada mungkin masyarakat yang datang bertanya begitu Mas? Setiap hari seperti itu. Ya, apalagi dengan dengan konsekuensi gagal ginjal akut. Ya, itu kan di mindsetnya masyarakat kan, aduh anak saya bagaimana kalau misalkan konsumsi ini ya. Jadi setiap hari ketika datang ke instalasi farmasi itu konsultasi khusus ini untuk obat anak gitu ya, mereka pasti memastikan Mbak, ini aman tidak ya Pak gitu. Ya. Ini aman, kita harus merespon ini aman Bu, ini sudah sesuai dengan rilis BPOM bahwa ini tidak termasuk dalam obat yang memiliki cemaran EG dan DEG tinggi. Ya, jadi kalau kita menanggapi ada tidak yang konsultasi tentang sirup ini masih banyak Mbak sampai sekarang ya, tapi itu memang menjadi tugas apoteker, menjadi tugas kita untuk mengedukasi kepada masyarakat dan juga memberikan pelayanan agar memastikan keselamatan dan keefektifan dari produk tersebut gitu Mbak Dia. Mas, aku penasaran ya, sebagai orang farmasi Mas, menanggapi adanya kasus ini, kita boleh ke Mas Solis, adanya kasus cemaran pada obat ini Mas Solis sendiri seperti apa? Kalau dari saya sendiri tentunya kita harus berlandaskan dari press release ya, dari lembaga yang terkait seperti itu. Nah, peran kita sebagai apa? Sebagai farmasis ya tentunya. Jadi kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat umum. Jadi tidak hanya seorang dosen atau pendidik, tapi juga seorang farmasis yang bekerja di fasilitas kesehatan. Jadi harus mampu memiliki skill dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat seperti itu. Jadi memang masih update terus ya. Jadi memang seorang farmasis di sini atau seorang apoteker atau tenaga kesehatan lainnya juga harus aktif mengupdate informasi dari BPOM seperti itu, sehingga masyarakat akan merasa lebih nyaman dan aman dan mendapatkan gitu mendapat informasi yang valid seperti itu. Oke, kita ke Mas Mahfur lagi nih. Kira-kira Mas, setelah peredaran obat yang mengandung cemaran tadi kemudian ditarik bahkan mungkin di blacklist begitu ya, kira-kira apa sih yang seharusnya dilakukan oleh para industri farmasi ini Mas? Baik Mbak, sekaligus ini ya kita harusnya bisa memanfaatkan momentum Mbak.
Ya meskipun momentum ini kan momentum yang buruk ya, presiden yang buruk, kejadian yang buruk. Tapi mau tidak mau kita harus bisa memanfaatkan ini untuk evaluasi. Belajar ya. Belajar, evaluasi secara menyeluruh yang pertama dari industri farmasi. Artinya apa? Ketika ada bahan cemaran yang melebihi ambang batas, farmasi juga harus ikut bertanggung jawab. Makanya kita evaluasi agar farmasi ini, industri farmasi bisa betul-betul memastikan produk yang akan mereka jual atau yang akan mereka hasilkan ya. Kemudian yang kedua, kita juga perlu mengevaluasi tentang identifikasi ataupun analisis post market ya. Jadi tidak hanya diserahkan kepada pihak industri saja. Mungkin selaku pemerintah, mungkin melalui Badan POM bisa mengevaluasi secara berkala ya. Jadi agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Ya. Jadi biar ini merupakan presiden yang cukuplah sampai di sini saja. Kita evaluasi bersama agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi di lain hari. Oke, kita agak ngebut sedikit ya Mas karena durasi kita tinggal sedikit. Oke, kita ke Mas Aulis nih. Mungkin terakhir Mas, pesan kepada masyarakat atau mungkin kepada teman-teman apoteker gitu ya, kepada mengenai kasus ini. Silakan. Ya, mungkin singkat aja ya. Jadi ini kan mengenai obat ya. Jadi hanya singkat, tanya obat, tanya apoteker seperti itu. Oke, boleh ditambahkan Mas Mahfur? Kalau saya hanya ingin menghimbau kepada teman-teman dan juga kepada masyarakat ya. Jadi jangan mudah termakan isu yang tidak benar ya. Isu-isu yang berseliweran di media sosial dan segala macam. Tapi harus bisa memastikan informasi tersebut valid atau tidak. Ya. Kemudian jangan pernah khawatir mendapatkan produk-produk farmasi di instalasi farmasi yang resmi. Ya, karena tenaga-tenaga medis yang ada di sana, tentunya apoteker sudah memastikan bahwa itu yang sesuai dengan peraturan. Ya, jadi tidak perlu khawatir lagi bahwa saya minum sirup nanti anak saya kenapa, tidak seperti itu. Jadi yang sudah memang tidak sesuai aturan, melebihi ambang batas dan segala macam itu sudah ditarik oleh BPOM, gitu Mbak Dia. Oke. Mungkin itu saja Mas ya Expose kita hari ini. Terima kasih pada Mas Aulis dan juga Mas Mahfur sudah hadir hari ini di Expose kita kali ini. Sama-sama Mbak Dia. Pemirsa, kasus gagal ginjal akut pada anak yang disebabkan oleh cemaran senyawa berbahaya ini membuka mata kita semua ya, khususnya untuk lebih waspada dan juga lebih peduli untuk melindungi orang-orang yang kita kasihi. Dan jangan sampai karena ada satu pihak yang abai kemudian Indonesia kehilangan para generasi muda yang siapa tahu salah satu ia akan menjadi salah satu sosok yang berpengaruh di masa depan gitu. Dan jangan lupa untuk selalu cek kandungan yang terdapat dalam obat yang akan Anda konsumsi. Seperti yang tadi Mas Aulis katakan, tanya obat, tanya apoteker. Dan saya Dia Astika bersama kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih sudah menyaksikan Expose hari ini dan sampai jumpa.